Pertemuan doa pagi Jemaat MDC Kupang tetap dilakukan secara online setiap Sabtu jam 5 pagi selama 1 jam melalui Zoom. Apabila jemaat yang punya pergumulan atau beban doa, silakan SMS, WA, atau telepon ke nomor hotline gereja 0813 3824 8080. Setiap beban doa selain didoakan di doa pagi akan terus didoakan oleh tim gembala. Mulai minggu depan, ibadah onsite sudah dilaksanakan kembali setiap minggu. Sekali lagi, ibadah onsite akan dilaksanakan setiap minggu mulai minggu depan. Ibadah pertama dilaksanakan jam 8 pagi dan ibadah kedua jam 10 pagi. Kursi yang disediakan terbatas untuk menjaga jarak. Itu sebabnya setiap jemaat mohon mendaftar terlebih dahulu untuk pemilihan jam ibadah. Jika jumlah jemaat dalam ibadah pertama sudah mencukupi, maka jemaat yang terlambat mendaftar akan dijadwalkan ke ibadah kedua. Silakan mendaftar ke nomor hotline gereja. Hai adik-adik Star Kids dan Rising Star, apa kabar kalian semua? Kabar baik bagi adik-adik, minggu depan ibadah Star Kids dan Rising Star sudah dilaksanakan secara onsite. Jangan lupa perhatikan prokes ya adik-adik, pakai masker, bawa hand sanitizer, sebelum masuk ruangan cuci tangan yang bersih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Trifosa untuk Star Kids dan Ibu Yani untuk Rising Star. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Minggu depan dilaksanakan donor darah oleh Palang Merah Indonesia di Ruang Serbaguna MDC Kupang. Donor darah dilaksanakan setelah ibadah pertama jam 10 pagi. Jemaat yang mau mendonorkan darahnya silakan mendaftar ke Ibu Eriwadu. Darah Anda bermanfaat bagi nyawa orang lain. Bagi calon badan pengurus periode 2022 sampai 2024 yang belum diwawancarai, segera hubungi Office Manager Gereja Bapak Martinus Suharyadi untuk jadwal wawancara. Akhir kata, kami mengingatkan terus setiap jemaat, mari tetap mentaati protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari agar terhindar dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Engkau yang terbesar Tuhan. Mari sama-sama katakan, hatinya aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku,
Teguhkan sukacita di hati. Mari sama-sama memuji Tuhan. Dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Engkau yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Hanya Kau dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau layak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami tenang di hadirat-Mu Tuhan. Kami di sini untuk menyembah Engkau Tuhan. Apa Kau seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikan-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Apa Kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, tenang bersamamu Tuhan. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Tuhan, Kau perisai hidup kami, Kau yang menjaga hidup kami Tuhan. Oh, mengalirlah Tuhan, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya bawakan dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tapi sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, bersama dengan hamba-hamba-Mu yang berada di rumah maupun di tempat-tempat yang lain Tuhan. Yang saat ini mereka sementara mendengar akan firman Tuhan. Mereka sementara merenungkan akan firman Tuhan.
di mana hamba pada pagi hari ini akan menyampaikan akan berita kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa mengurapi akan hamba-Mu. Bapa urapi akan kami semua Tuhan yang mendengar dan menyaksikan akan tayangan ini. Tuhan Bapa di surga, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan agar firman ini tidak terbuang secara percuma, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dari firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. 12. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap tergesa-gesa kadang-kadang dapat menjerumuskan kita ke dalam persoalan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Jika saudara berada di kota Kupang, saudara mau menuju ke satu tempat dan waktu itu sangat singkat, maka saya sarankan jangan coba-coba saudara memakai jalan pintas atau jalan potong. Karena kebanyakan di Kupang ini, apabila kita melakukan jalan pintas atau jalan potong, kadang-kadang jalan raya itu ditutup karena di situ ada keperluan. Mungkin ada kedukaan, mungkin ada hari ulang tahun, mungkin ada perayaan-perayaan lainnya. Mereka menutup jalan itu sehingga membuang-buang waktu, sehingga waktu kita menjadi terburu-buru. Jika setiap hari kita hanya terburu-buru terus, itu tidak wajar. Dari mulai kita bangun, kita mulai tidur dengan kerasa terburu-buru. Pada waktu kita makan, pada waktu kita mandi dengan terburu-buru. Ini tidak wajar. Kalau yang dilakukan seperti itu, berarti saudara terpapar penyakit buru-buru. Ini pendapat dari hamba Tuhan. Dia adalah seorang dokter fisiologis klinis, yaitu John Ortebed. Dia menuliskan ada 6 gejala penyakit terburu-buru. Hal yang pertama, terburu-buru karena ingin serba cepat. Ini ingin serba cepat ini banyak kita alami. Kadang-kadang pada waktu kita mau berobat di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu ada loket 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita memilih untuk loket yang nomor 2 misalnya, loket nomor 2. Tetapi apa yang terjadi? Loket nomor 1 dan nomor 3 dipanggil orang silih berganti. Tetapi loket yang nomor 2 ini tetap statis seperti itu. Kita ingin serba cepat, tetapi apa yang terjadi? Ada kelambatan di situ. Yang kedua, multiple tasking, yaitu melakukan 2-3 pekerjaan sekaligus. Dan ini karena ingin buru-buru. Dia 2-3 pekerjaan dia lakukan secara terburu-buru, sehingga kebanyakan kalau ini dilakukan oleh seorang ibu, maka dia bisa melakukan dengan baik. Contohnya, seorang ibu dia bisa melakukan sementara dia menggoreng ikan, dia memasak nasi, dan kemudian dia juga bisa mencuci pakaian. Tetapi jangan ini terjadi kepada bapak-bapak. Bapak-bapak melakukan 2 pekerjaan saja untuk masak nasi dan cuci pakaian, maka akan terjadi bahwa nasi tersebut akan hangus dan pakaian itu tidak akan bersih. Yang ketiga yaitu morat-marit. Jadwal saudara dikatakan morat-marit karena saudara sering lupa.
dengan orang yang dekat dengan dirimu juga sering lupa. Termasuk lupa memenuhi akan janji-janji. Misalnya kita sudah tahu bahwa anak kita berulang tahun. Istri sudah mengingatkan bahwa hari ini anak kita ulang tahun. Tapi karena keasikan dalam bekerja, sehingga kita lupa kalau anak kita ulang tahun. Sehingga yang terjadi adalah buru-buru. Dan buru-buru ini bukan saja lupa untuk merayakan anak kita ulang tahun. Ada juga yang lupa untuk ibadah harian. Ada lupa juga yang berdoa. Hal yang keempat, dangkal. Tidak suka untuk mendalami suatu masalah. Dia bersifat dangkal dan buru-buru dalam membuat kesimpulan. Sehingga mudah termakan dengan hoax. Dan ikut menyebarkannya. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kita di dalam buka WA, kemudian ada pesan-pesan, tanpa kita mendalami akan isi daripada pesan itu, kita langsung mengirimkan kepada seseorang yang nyatanya itu adalah berita yang tidak benar yang kita sampaikan. Hal yang kelima, ketidakmampuan untuk mengasihi. Seorang ayah harusnya memberikan waktunya untuk anaknya. Demikian juga seorang istri atau seorang suami. Dia harus memberikan waktunya kepada pasangannya. Orang yang terburu-buru akan sulit memberikan waktunya kepada orang lain. Hal yang keenam atau yang terakhir, yaitu kelelahan senja. Orang yang hidup terburu-buru, pada saat tiba di rumah, dia akan bersifat fatik atau bersifat kelelahan yang luar biasa. Sehingga yang ia berikan kepada keluarga hanya sisa-sisa dari perhatiannya. Alhasil relasi dirinya dengan keluarga, bahkan dengan Tuhan akan dalam keadaan suam. Dari 6 gejala, berapa gejala yang menggambarkan keadaan saudara? Mungkin ada 3, 4, atau 5, bahkan 6 keenamnya saudara akan alami. Tentu semua orang sibuk. Ada yang sibuk belajar, ada orang yang sibuk melamun, ada orang yang sibuk bekerja. Namun pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, apakah pekerjaan-pekerjaan yang berguna ataukah pekerjaan yang tidak berguna? Seorang bernama Dallas Willard, seorang profesor jurusan filsafat dari Universitas di California, Los Angeles. Dia menulis buku rohani yang berjudul Soul Keeping. Bahwa terburu-buru atau tergesa-gesa adalah musuh yang besar dari kehidupan rohani di zaman ini. Anda harus secara sungguh-sungguh menyingkirkan keterburu-buruan dari hidup Anda. Yaitu hidup dengan irama yang serasi. Itulah seperti yang dicontohkan oleh Yesus yang hidup sebagai manusia 2000 tahun yang lampau. Dia tidak pernah bersikap terburu-buru. Keadaan ini dapat dilihat dalam catatan Injil di antaranya, yaitu Yohanes pasal 2 ayat 11 sampai 12 yang kita baca tadi. Yohanes pasal 2 ayat 12 jarang dibahas di khotbah-khotbah. Hampir-hampir tidak ada penafsir Alkitab yang menelaah ayat tersebut secara mendalam. Karena ayat ini sesungguhnya mengandung informasi yang sangat penting. Tertatanya kehidupan Tuhan Yesus sehingga dia tidak bersikap terburu-buru. Setidaknya ada 3 arti yang dapat kita petik, yaitu yang pertama, hidup yang tidak terburu-buru, yaitu hidup dengan prioritas yang tertata secara benar. Untuk menata prioritas orang harus mampu membedakan antara hal-hal yang bersifat mendesak dengan hal-hal yang bersifat penting. Stephen Covey dalam bukunya The 7 Habits menjelaskan bahwa hal-hal yang bersifat mendesak
menuntut perhatian kita secara seketika agar kita segera bertindak. Contohnya, pada waktu kita sementara duduk atau berjalan, telepon berbunyi, maka dengan segera kita bertindak untuk mengangkat telepon tersebut. Juga olahraga sangat penting bagi tubuh kita agar bugar. Semua tahu, tapi bukan mendesak. Ini olahraga bisa ditunda. Tidak semua kegiatan yang penting bersifat mendesak. Jika kita ingin berolahraga, bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan terus kita berolahraga, tetapi olahraga kita bisa jadwalkan. Apabila hal-hal penting tidak bersifat mendesak, maka hal-hal yang mendesak tidak selalu bersifat penting. Bisa juga telepon yang masuk tadi bukan untuk hal-hal penting, tetapi panggilan untuk diajak ngobrol. Atau seorang salesman yang ingin menawarkan produk-produknya yang tidak kita butuhkan. Apabila hidup kita dikendalikan oleh keadaan yang terburu-buru, maka tidak akan menghasilkan hal-hal yang bermutu. Tetapi apabila kita memprioritaskan hal-hal yang penting, maka hidup kita tidak akan terjebak di dalam sikap yang terburu-buru. Dengan demikian, kita dapat mengatur prioritas hidup kita secara sehat. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan Yesus seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kanan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mujizat yang Yesus lakukan sebagai tanggapan terhadap informasi Maria terhadap dirinya, yaitu yang tercatat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Informasi yaitu tuan pesta mereka kehabisan anggur. Menjawab informasi tersebut, kalau kita pelajari di ayat yang keempat, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Dengan berkata saatku belum tiba, Yesus menegaskan bahwa sengaja tindakan-tindakan yang ia lakukan bukanlah desakan situasi, namun berdasarkan jadwal waktu yang telah ia tetapkan. Walaupun sesuatu bersifat mendesak, tetapi kalau hal itu tidak penting, maka Yesus tidak akan memprioritaskannya. Dalam pesta yang kehabisan anggur, tentu menolong sang tuan rumah merupakan hal yang penting dan tidak perlu ditunda-tunda. Itu sebabnya di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7 dan 8. Di sini Yesus tidak bertindak secara gerasak-gerusuk ataupun terburu-buru. Apapun yang Yesus lakukan adalah berdasarkan prioritas yang tertata dengan benar. Yaitu dengan melakukan hal-hal yang lebih penting dari hal-hal yang sekedar mendesak. Kita perlu buat jadwal, maka saudara akan terhindar dari penyakit terburu-buru. Yang kedua, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Suatu kemajuan teknologi diharapkan orang tidak sibuk, justru membuat orang semakin sibuk dan terburu-buru, dan mereka tidak ada waktu istirahat yang cukup. Sebagai contoh, pada tahun 1879, Thomas Alva Edison membuat lampu listrik yang mampu menyala
dalam jangka waktu yang lama dan bersifat ekonomis. Alhasil, sejak saat itu rumah-rumah diterangi dengan lampu listrik dan orang tidak segera beranjak dan berangkat tidur ketika matahari sudah terbenam. Padahal seperti yang dikemukakan oleh James B. Marsh, psikolog dan profesor pada Cornell University New York, USA, dalam bukunya Power Sleep, karena gelap orang tidur lebih awal. Gelap, dalam keadaan gelap orang bisa tidur antara 10 jam per hari. Sedangkan kalau terang orang bisa tidur 7 jam per hari. Ini artinya ada terjadi penurunan dari 30% menjadi 40%. Ini baru sisi kemajuan dari lampu listrik. Masih ada lagi penemuan handphone. Dalam penelitian yang dimuat dalam majalah Inch pada tahun 2019 disebutkan bahwa rata-rata orang menyentuh, mengusap, mengklik HP sebanyak 2.617 kali per hari. Rata-rata menekan HP dan membukanya 150 kali. Bukan itu saja, rata-rata setiap orang menerima pesan melalui SMS, melalui WA dan sejenisnya sebanyak 94 pesan per hari. Pantas saja kalau orang dalam keadaan sibuk dan terburu-buru, maka waktu untuk beristirahat dan bekerja tidak seimbang. Padahal orang memerlukan keseimbangan antara beristirahat dan bekerja. Tuhan Yesus mampu memelihara keseimbangan antara istirahat dengan bekerja. Keseimbangan seperti dalam Yohanes pasal 2 ayat 12 yang kita baca tadi. Tidak disebutkan di situ bahwa Yesus melakukan pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yesus mengajak ibunya, saudara-saudaranya, dan para muridnya untuk beristirahat di Kapernaum. Seperti yang dicatat dalam Markus pasal 6 ayat 30 dan 31 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Teladan Yesus perlu dicontohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, bila hidup kita berada dalam keadaan bugar, maka untuk memelihara keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat terwujud dari hidup yang tidak terburu-buru. Hal yang ketiga, hidup yang tidak terburu-buru adalah hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan realisasi. Orang yang hidup terburu-buru acap kali mengorbankan relasi demi menyelesaikan tugas yang ia kerjakan. Bahkan relasi-relasi yang penting ia kesampingkan. Mungkin relasi dengan keluarga, relasi dengan Tuhan, mungkin Bapak Ibu kesampingkan. Contohnya Howard Hughes adalah salah satu contoh pemilik perusahaan Yacht Evers yang sangat terkenal. Dia adalah orang yang terkaya di dunia pada saat itu. Pada tahun 1976 ia meninggal dunia. Ia meninggal dengan harta pribadi sebesar 1,5 miliar. Dan kalau kita uangkan sekarang adalah kira-kira 100 triliun rupiah. Dengan menggunakan kekayaan dan ketenarannya, dia menjalin hubungan cinta terlarang
dengan belasan bintang-bintang film Hollywood yang terkemuka. Ketika ia meninggal di usia 70 tahun, berat badannya tinggal 41 kilogram. Sehingga orang sulit untuk mengenalnya karena kekurangan nutrisi. Bayangkan orang yang kaya raya memiliki segala sesuatunya bisa mati dengan kekurangan gizi. Karena itu jarang orang ketika ia meninggal dunia, dengan penyesalan ia berkata, "Sayang, aku tidak punya waktu yang cukup untuk mengumpulkan harta dan mencapai keberhasilan." Kebanyakan orang akan berkata, "Sayang, aku tidak sempat membangun relasi yang sehat dalam hidupku." Ya, orang yang berhikmat dan yang menata hidupnya dengan irama yang serasi tidak akan mengabaikan pentingnya relasi dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam diri Yesus seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 12 yang kita baca tadi. Nama Yusuf suami Maria tidak disebutkan di situ. Memang sejak Yesus berusia 12 tahun. Waktu dia berada di bait suci. Hal ini tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan 51. Kehidupan Yusuf tidak lagi dicatat di dalam Alkitab. Para penafsir Alkitab menduga karena Yusuf telah meninggal dunia. Tentu tidak tahu tentang kepastian akan hal ini. Jangan tanya kepada saya tentang keberadaan Yusuf. Nanti sampai di surga baru saya tanya langsung kepada Yusuf. Namun yang pasti, perjalanan ke Kapernaum tersebut menunjukkan bahwa di tengah tugas dan tanggung jawab yang dia emban sebagai Sang Mesias, Yesus tidak mengabaikan relasi sebagai seorang anak kepada ibunya, bukan sebagai saudaranya, dan sebagai seorang guru terhadap murid-muridnya. Itulah keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Begitu pula relasi Yesus dengan Allah Bapa. Di dalam Alkitab dicatat secara berulang-ulang bagaimana Yesus pergi menyendiri ke gunung untuk bersekutu dengan Allah Bapa melalui doa. Apabila saudara menginginkan kehidupan yang bugar, menjalin relasi yang hakiki dalam kehidupanmu, relasi yang hakiki yaitu relasi dengan Allah dan keluarga, juga dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetapi karena kita sibuk dan terburu-buru sehingga kita merasa nyaman dengan iman yang bersifat asal-asalan atau mediocre atau suam, tidak dingin maupun tidak panas. Sebagai akibat seperti apa yang Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia, yaitu yang dicatat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 yang demikian bunyi firman Tuhan. "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Apabila saudara memahami pentingnya untuk menata irama kehidupan secara serasi, maka saudara harus yang pertama hidup dalam prioritas yang tertata secara benar. Yang kedua, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara bekerja dan beristirahat. Dan yang ketiga, hidup dengan keseimbangan yang serasi antara tugas dan relasi. Untuk menyegarkan ingatan saudara, saya akan sebutkan dengan cepat ketujuh disiplin rohani tersebut. Yang pertama, waktu hening. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Yang keempat, ibadah harian. Yang kelima, puasa secara reguler. Yang keenam, sabat secara reguler. Dan yang ketujuh, terlibat di dalam komunitas rohani. 7 disiplin rohani perlu diketahui, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Relasi dengan Tuhan yang telah dipulihkan melalui anugerahnya, yang telah memperdamaikan kita
dengan Kristus di kayu salib. Relasi dengan Tuhan bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih ya Allahku. Bapa telah menuntun kami di dalam hamba menyampaikan akan berita kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa atas urapan-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami terus melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terus dalam kehidupan kami tidak selalu terburu-buru, tetapi kami menjadwalkan dengan baik. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat mengambil tempat, dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang bertepatan pada bulan Oktober ini, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, saudara berulang tahun. Mari angkat tangan, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan, Engkau melihat akan tangan-tangan yang terangkat, atau tangan-tangan yang taruh di dada mereka, yang saat ini Tuhan hamba-hamba-Mu ini berulang tahun. Dari ulang tahun dari tanggal 1 Oktober mungkin sampai dengan tanggal 31 Oktober ini ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka semua. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai saudara, kami sebagai orang tua maupun sebagai anak, kami tidak mampu menambahkan satu usia bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun ini. Tapi dengan anugerah-Mu yang besar, Engkau menambahkan usia bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun. Berkati ya Tuhan akan hamba-Mu yang berulang tahun selama bulan Oktober ini. Biarlah berkat-berkat-Mu tercurah, berkat-berkat-Mu berlimpah atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari Bapak Ibu angkat tangan Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, Kau-lah ya Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.